Di sebuah perkampungan padat penduduk pada sore hari yang cukup terik. Aduh Win, ini es teh manisnya teh diminum atuh, jangan diliatin aja. Terus ini juga bakwannya teh baru aku angkat dari wajan, masih garing dan anget. Sok kamu teh cobain. Apalagi kan cuaca sore ini itu kerasanya gerah pisan, padahal matahari teh udah mau tenggelam. Makasih banyak Jeng Retno, pas banget emang sore-sore panas begini minum yang segar-segar. Apalagi ya dari siang itu hawanya bener-bener bikin sumpek. Mana di rumah juga bawaannya pengen marah terus Jeng gara-gara panas. Iya Win, ngomong-ngomong ini kan udah masuk akhir bulan Juli ya. Sebentar lagi kita teh udah masuk bulan Agustus. Kira-kira di RT kita mau ada acara apa ya buat perayaan 17-an tahun ini? Kayaknya tahun kemarin mah rame sampai ada dangdutan segala di lapangan depan. Waduh, kalau soal acara RT sih aku kurang tahu ya Jeng. Belum ada woro-woro ataupun apapun dari Pak RT itu. Apalagi dari panitia Karang Taruna. Paling ya kayak biasa aja sih Jeng. Ada lomba balap karung, panjat pinang, sama jalan sehat keliling kampung. Tapi jujur aja ya Jeng, aku itu dari sekarang lagi sibuk nih nyari-nyari hal lain. Nyari-nyari hal lain apa maksud kamu teh Winda? Nyari kesibukan maksudnya? Bukannya kamu kan udah enak, suaminya kerja jauh di luar kota. Kamu di rumah bisa santai rebahan sambil nonton TV seharian tanpa ada yang nyuruh-nyuruh. Enak apanya, Jeng Retno? Mumpung Mas Danu lagi merantau kerja, aku tuh justru pusing banget kalau harus diam terus di rumah. Kamu kan tahu sendiri, aku tinggal bareng siapa? Di rumah itu ada ibu mertuaku, si Bu Lastri. Aku tuh pusing banget, Jeng, diomelin terus tiap hari. Ya ampun, masa sih dia teh suka ngomel? Padahal kan kamu teh udah lama nikah sama Danu. Masa iya masih belum akur juga sampai sekarang? Ya masih Jeng, ada aja sih salahku di mata dia. Nyapu kurang bersih dikata-katain, bangun pagi telat dikit dibilang mantu pemalas lah. Makanya aku tuh pengen banget buka usaha kecil-kecilan dari sekarang, biar aku ada alasan buat sibuk dan gak usah sering dengerin sindirannya. Terus niatnya sih biar nanti pas acara puncak Agustusan warga itu udah pada kenal sama jualanku, jadi pastinya bakalan laris. Ide bagus itu Teh Win, daripada kamu stres makan ati tiap hari di rumah, mending cari uang aja kan. Gimana kalau besok siang teh kita ke mall aja yuk, kita teh jalan-jalan cuci mata, sekalian cari referensi jajanan yang lagi viral buat kamu jual di sini. Wah, boleh juga tuh Jeng. Besok siang abis zuhur kita berangkat ya. Ya udah, kalau gitu aku pamit pulang dulu deh sekarang. Takut ibu mertuaku nyariin terus ngomel lagi gara-gara aku kelamaan nongkrong di luar. Sesampainya di rumah, suasana yang tadinya tenang langsung berubah dengan sangat drastis. Baru inget jalan pulang kamu itu Winda. Dari siang keluyuran mulung gak inget waktu. Ngabisin uang anak saya aja kamu itu bisanya keluyuran ke rumah tetangga buat ngegosip yang gak jelas. Loh Bu, aku kan di luar gak ngapa-ngapain, gak ngelakuin yang aneh-aneh juga. Cuma ngobrol aja di teras Jeng Retno nyari angin. Lagian aku keluar juga pas urusan rumah udah beres semua kok Bu. Beres apanya? Paling juga nyapu masih banyak debu di pojokan. Kamu itu bisanya cuma numpang hidup aja dari gaji Danu. Nggak usaha sama sekali buat ngebantu keuangan keluarga. Bisanya itu cuma main terus. Ya ampun Bu, ada aja deh salah aku di mata ibu. Coba deh Bu, ibu lihat ke belakang. Kalau nggak percaya, aku udah beres-beres dapur sampai bersih. Cuci piring juga udah aku bersihin. Baju juga udah aku setrika semua Bu, masuk ke lemari. Apalagi lantai juga udah aku pel 2 kali biar wangi. Semuanya udah bener-bener selesai Bu, makanya aku berani keluar sebentar. Halah,
Kamu nih kalau dikasih tahu orang tua itu banyak alasannya. Pinter banget kamu itu ngejawab sekarang. Itu dandan rapi kayak gitu besok mau kemana lagi ha? Udah janjian kan kamu mau keluar lagi sama teman-temanmu itu? Iya Bu, emang besok rencananya aku itu mau keluar lagi sama Jeng Retno ke mall yang ada di kota itu. Tuh kan, berarti benar tebakan ibu. Belum juga sehari kamu itu udah mau keluyuran lagi. Kamu itu ke mall emangnya mau beli apa? Mau beli baju baru, tas baru. Suamimu capek kerja banting tulang di proyek, istrinya malah poya-poya di mall ngabisin uang bulanan. Astagfirullahaladzim Bu, ibu tuh kenapa sih Bu sujon terus sama aku? Aku ini ke mall bukan mau foya-foya atau belanja baju mahal. Aku cuma cari ide jualan Bu. Aku mau buka usaha kecil-kecilan buat Agustusan nanti biar aku ada penghasilan sendiri. Alah, alasan aja kamu itu mau jualan. Paling juga usahamu entar bangkrut di hari pertama. Orang gak pernah pegang bisnis kok tiba-tiba mau jualan. Udah sana ke belakang bikinin ibu teh hangat sekarang juga. Keesokan harinya, Keesokan harinya Winda dan Jeng Retno pergi ke mall di tengah kota. Ih, meni mahal pisan ya Win. Harga makanan di mall ini gini doang teh 50.000 satu porsinya, mana sedikit. Padahal kan nggak gede-gede amat ini teh buat ukuran orang dewasa mah. Iya Jeng, padahal kalau dipikir-pikir bahannya simple banget. Cuma stroberi dipotong-potong terus disiram lelehan coklat cair aja. Nggak ada bahan aneh-aneh lainnya yang bikin ribet. Tapi ini teh beneran enak rasanya, manis coklatnya teh pas, nggak bikin giung di lidah. Terus stroberinya juga seger banget, asam-asam kayak gitu. Jadi rasanya teh nyampur dan enak di mulut. Nah, makanya itu Jeng, dari tadi aku perhatiin anak-anak muda sama ibu-ibu yang bawa anak kecil itu ngantri panjang banget di stand ini. Mereka rela antri lama loh, cuma buat beli kayak ginian aja. Oh, jadi kamu teh kepikiran mau nyoba jualan di kampung kita ini, Win. Kayaknya ini mah gampang bikinnya kalau cuma modalnya kayak gini aja. Iya, bener Jeng Retno. Kayaknya gampang kan bikinnya, nggak butuh alat masak ribet kayak panggangan atau oven segala macam. Tinggal butuh buah stroberi utuh, ditaruh di dalam gelas plastik, terus disiram coklat cair dari panci. Bener juga ya, jadi simple prosesnya. Di kampung kita juga belum ada yang jualan kayak ginian. Pasti anak-anak teh pada rebutan kalau ngelihat jajanan coklat lumer kayak gini. Iya Jeng Retno, aku juga sepemikiran sama Jeng Retno. Pasti laku keras. Apalagi kan harganya kalau di kampung itu bisa aku bikin lebih murah biar pada sanggup beli. Modalnya juga kelihatan gak bakalan nguras tabungan tuh. Ya udah, atuh kalau kayak gitu mah semangat ya Win. Nanti malam kamu teh telepon aja suami kamu, minta izin sekalian minta modal. Nanti saya teh bantu promosiin ke ibu-ibu pengajian biar pada jajan di tempat kamu. Malam harinya Winda duduk sendirian di kamarnya dengan lampu yang sedikit diredupkan. Halo, Assalamualaikum Mas. Ganggu waktu istirahat kamu nggak malam ini? Maaf ya kalau aku nelponnya kemalaman, soalnya tadi nunggu ibu tidur dulu. Waalaikumsalam. Enggak kok Win, ini aku itu baru aja beres makan malam, habis pulang dari lapangan. Enggak ganggu sama sekali kok. Ada apa tumben telepon malam-malam gini? Gini Mas, aku itu mau minta izin nih sama kamu. Rencananya aku mau jualan stroberi coklat gitu dari rumah. Ya buat persiapan acara Agustusan nanti di kampung kita, biar aku ada pemasukan Mas. Jualan stroberi coklat? Enggak usah lah Win, ngapain kamu capek-capek jualan segala? Bangun pagi ke pasar, ngurusin dagangan, ntar dapur malah jadi berantakan kurus. Ih Mas, aku kan cuma mau nyari kesibukan aja di rumah. Aku tuh bosan banget tau Mas, kalau tiap hari kerjanya cuma nyapu ngepel doang. Belum lagi dengar omelan ibu kamu. Nah, ntar dapur malah jadi berantakan terus. Ya mending kamu istirahat aja kalau urusan rumah itu udah beres. Emang uang bulanan dari aku itu kurang buat kebutuhan kamu sehari-hari. Sampai kamu itu pengen nyari duit sendiri. Bukan kurang Mas, alhamdulillah selalu cukup kok buat makan kita. Tapi ibu kamu itu loh Mas, nyindir-nyindir aku terus. Dibilang cuma bisa ngabisin uang suami lah, dibilang menantu beban lah. Aku kan sakit hati Mas dengerinnya terus-terusan.
Ya ampun, kan aku itu udah bilang berkali-kali, Win, jangan didengerin omongan ibu. Masukin telinga kanan, buang ke telinga kiri aja. Wataknya ibu kan emang gitu dari dulu, suka asal jeplak ngomongnya. Ngomong sih gampang mas, tapi yang ngadepin langsung tiap hari kan aku di sini. Makanya aku pengen jualan. Aku itu pengen buktiin ke ibu kamu kalau aku itu mandiri dan aku bisa pegang uang sendiri biar dia itu diem. Ya udah deh, kalau emang niat kamu itu gitu dan itu bikin kamu itu seneng jalaninnya, aku izinin kamu jualan. Besok pagi aku transfer tambahan modal ya ke rekening kamu. Lakuin pelan-pelan aja ya. Jangan sampai kamu itu kecapean terus jatuh sakit ntar. 1 minggu kemudian. Seminggu kemudian setelah membeli bahan seadanya, Winda mulai melakukan uji coba resepnya tersebut. Ibu-ibu semuanya, permisi sebentar nih ganggu ngobrolnya. Ini loh, aku bikin tester jajanan yang mau aku jual nanti. Cobain deh, gratis kok, nggak usah bayar. Waduh, asik nih, tumben banget kamu itu Win bawa makanan enak sore-sore kayak gini. Coba deh aku icip satu ya Win, kelihatannya lumer banget nih coklatnya. Gimana Bu Marni, rasanya pas nggak manis coklatnya di lidah ibu? Aku takut kemanisan Bu, soalnya. Enak nih coklatnya Win, manisnya pas, gak bikin sakit tenggorokan. Terus teksturnya lembut banget pas masuk mulut. Pinter juga ya kamu bikin racikannya. Betul itu, coklatnya itu emang enak, kerasa agak mahal. Padahal kan kau itu bikin sendiri kan Win. Tapi ini loh Win, ada sesuatu yang menurutku kurang. Loh, kenapa Bu Yanti? Ada yang kurang rasanya atau gimana? Muka ibu kok kayaknya keasaman gitu. Tahu aja kau itu, lihat mimik mukaku. Ya emang ini coklatnya enak Win, tapi stroberinya itu agak kurang bagus kualitasnya. Rasanya asam kali, terus teksturnya itu layu lembek kayak gitu pas digigit, nggak ada garing-garingnya sama sekali. Kamu pasti beli stroberinya di lapak pojok pasar tradisional kita kan Win? Ngaku aja deh. Iya Bu Indah, benar. Ya aku beli di situ biar deket aja sih. Sekalian aku belanja sayur tadi pagi. Jadi ya sekalian aku borong aja yang di situ. Mumpung harganya murah juga. Oh, pantas aja rasanya kayak gini, Win. Kalau stroberi di pasar kita mah emang kualitasnya udah pada jelek. Itu buah sisaan dari petani yang dikirim ke sini. Kalau kamu mau jualan kamu laku panjang sampai Agustus nanti, mending kamu beli langsung ke pasar induk di kota aja, Win. Buahnya tuh lebih segar, merah merona, dan rasanya manis. Pelanggan itu pasti lebih tertarik ntar dan gak ngerasa ketipu. 5 minutes later. Di tengah obrolan ibu-ibu yang sedang memberikan masukan kepada Winda, tiba-tiba Ibu Lastri lewat di depan tempat mereka berkumpul. Halah, kamu itu ngapain tok Win? Ngumpul-ngumpulin orang bagi-bagi makanan kayak gini. Gaya-gayaan ngasih tester segala ke orang-orang. Padahal masak air aja masih sering gosong pancinya. Ibu, ya nggak apa-apa Bu, aku cuma ngasih tester jualan aku aja, biar ibu-ibu yang lain tuh nyobain rasanya dulu sebelum aku beneran buka lapak di depan rumah besok. Halah, makanan bentuknya aneh kayak gitu kayak lumpur coklat. Paling juga usahamu ini umurnya cuma bertahan seminggu, habis itu layu itu sebelum berkembang terus bangkrut. Loh Bu, ibu kok ngomongnya kayak gitu sih Bu di depan orang banyak. Doain yang baik-baik kayak Bu buat usaha menantunya sendiri. Aku kan lagi berusaha, nggak ada salahnya kan? Ya makanya kamu tuh jangan sok-sokan mau jadi wanita karir. Ngurusin rumah aja masih belum bener kerjanya. Udah sana pulang, beresin cucian piring di belakang. Udah lah Win, gak usah dipikirin omongan mertuamu itu. Masukin telinga kanan dan buang aja ke selokan. Kita kan udah hafal sifat aslinya emang kayak gitu dari dulu. Iya Bu Marni, makasih ya. Aku juga sebenarnya udah biasa sih digituin tiap hari di rumah. Cuma kaget aja dia berani ngomong kayak gitu di depan ibu-ibu semua. Kamu teh fokus aja Win, benerin kualitas buahnya kayak yang dibilang Bu Indah tadi. Gak usah lah dengerin mertuamu itu. Kita juga pasti beli kok besok. Kalau kamu teh udah buka lapak di teras, lumayan itu teh buat ngemil anak-anak.
Iya, Jang, nanti aku pikirin lagi gimana caranya biar buahnya bagus dan rasanya nggak terlalu asam biar pelanggan itu juga betah makan di sana. Pada malam harinya rumah sudah sepi. Winda duduk sendirian di meja dapur yang remang-remang. Aduh, bener juga sih apa yang dibilang Bu Indah tadi sore. Pembeli pasti maunya stroberi yang merah, segar, gede-gede gitu buahnya. Kalau pucat kayak gini, mana ada anak kecil yang mau ngelirik. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku kan nggak bisa ya bawa motor sendiri. Mas Danu juga lagi di luar kota, nggak bisa nganterin. Masa iya sih aku harus naik ojek tiap hari ke pasar kota? Ongkosnya aja tuh bisa sampai 150.000 buat bolak-balik doang. Apalagi kayaknya belum tentu kan daganganku langsung laku dan habis di hari pertama jualan. Bisa tekor nih modal aku kalau cara mainnya kayak gini terus. Uang dari Mas Danu bisa habis cuma buat bayar ojeknya aja. Bentar deh, ini kan botol pewarna sisa bahan kerajinan tangan Mas Danu ya bulan lalu. Warnanya merah pekat banget nih, padahal cuma ditetesin dikit aja udah kelihatan. Gimana kalau buah stroberi lokal yang layu dan pucat ini aku suntik aja pakai pewarna baju sedikit. Pasti bakalan langsung berubah nih, merah merona kayak stroberi mahal di kota. Lagian juga ini nggak masalah kan kalau buat sekedar jalan pintas aja. Toh nanti buahnya ketutup kok sama tebelnya lelehan coklat. Pembeli nggak bakal ada yang sadar bedanya. Niat aku kan cuma pengen bikin pembeli tertarik lihat warnanya. Aku juga nggak bakal rugi ongkos ngojek. Yang penting aku dapat untung banyak dan bisa ngebungkam mulut ibu pakai tumpukan uang nanti. Keputusan fatal telah dibuat. Malam itu juga, Winda mulai menyuntikkan cairan pewarna tekstil ke dalam ratusan stroberi layu. Winda, ibu perhatiin dari beberapa minggu kemarin tiap kamu nyiapin stroberi jualan, kok dapur ini hawanya ada bau nyengat ya masuk ke hidung? Bau apa ya Bu? Perasaan ibu kali itu yang penciumannya lagi salah gara-gara flu kemarin. Ini bau coklat manis biasa kok Bu. Gak salah ini hidung ibu, baunya emang nyengat banget kayak bau cat atau bau sablon baju kayak gitu. Terus juga itu stroberinya kenapa merah banget nyala kayak gitu di mata. Merahnya gak wajar itu tuh. Kamu kasih campuran bahan apa itu buahnya Wen? Oh, enggak Bu, aku enggak ngasih campuran apa-apa. Aduh, ibu ini mikirnya macem-macem banget. Ini tuh ya pewarna makanan alami, rahasia racikan dari mall Bu. Makanya warnanya merah merona dan awet juga. Terus biar kelihatan segar. Awas aja ya kalau kamu tuh macem-macem nyampur bahan sembarangan. Bahaya Winda kalau sampai orang keracunan gara-gara jualan kamu. Ibu ini gak mau ikut campur urusan polisi nanti. Ya ampun Bu, ibu mikirnya udah sejauh itu. Udah sebulan ini warga pada beli daganganku tiap sore Bu. Buktinya aman-aman aja kan. Anak-anak juga pada doyan dan selalu balik lagi beli bawa teman-temannya. Tapi ya mungkin aja efek racunnya itu belum kerasa sekarang. Namanya juga bahan aneh-aneh, numpuk dulu di perut. Ibu ini ngomong kayak gini cuma ngingetin kamu biar kamu gak ceroboh. Iya Bu, iya. Udah deh Bu, ibu diam aja mending. Duduk di depan TV yang tenang, gak usah ikut campur urusan aku. Yang penting kan sekarang tiap minggu Winda itu bisa ngasih ibu uang jajan lebih dari hasil untung ini. Biar ibu juga bisa foya-foya. 3 hari kemudian. Hari puncak perayaan 17 Agustus akhirnya tiba. Waduh, hebat Winda. Dagangan kamu hari ini teh bener-bener laris manis. Dari tadi pagi saya teh lihat ya, kamu nggak berhenti ngelayanin antrian pembeli yang panjang. Alhamdulillah, Jeng Retno, aku juga sampai kewalahan nih. Tanganku pegel ngaduk coklat terus dari tadi di panci. Oh iya, Jeng Retno mau pesen berapa porsi hari ini?
Saya mah mau pesen 10 cup aja ya Win, buat konsumsi panitia lomba di meja depan sana. Pada kehausan itu teh semuanya, apalagi anak-anak abis lomba balap karung. Siap Jeng, bentar ya, aku bikinin dulu yang baru, soalnya stok yang di depan tadi udah habis diborong sama ibu-ibu PKK. Wah, Mbak Winda panen gede nih hari ini. Antriannya panjang bener dari tadi pagi, ngalahin antrian sembako gratis kelurahan. Pak Anton, alhamdulillah Pak, rezeki di bulan Agustus itu ngalir deras hari ini. Bapak mau pesen berapa cup nih buat dibawa pulang? Buat saya bungkusin 2 cup aja ya Mbak. Ini anak saya itu dari tadi nagih terus minta jajanin coklat ini gara-gara lihat teman-temannya pada makan. Warna stroberinya itu loh Mbak, merah seger bikin ngiler. Oke Pak, siap, ditunggu sebentar ya. Coklatnya lagi dilelehin dulu di panci belakang biar bener-bener lumer pas dimakan anak Bapak. Malam harinya, setelah seluruh rangkaian acara kampung selesai dan lapangan sepi, Winda duduk di ruang tamu. Ini loh Bu, Ibu lihat sendiri, itu bukan uang di atas meja ini. Ini bukan ratusan ribu lagi Bu, tapi udah jutaan rupiah. Untung bersih loh ini Bu, udah dipotong modal belanja juga buat besok. Halah, baru pegang uang segitu aja udah pamer kamu itu di depan mertua. Duit segitu juga belum bisa itu buat beli rumah baru atau mobil mewah. Bukannya aku pamer Bu, aku itu cuma mau nanya aja ke Ibu. Sekarang Ibu masih berani bilang aku ini menantu beban. Ibu masih berani Bu nuduh aku ngabisin uang suami terus tiap hari, sementara aku bisa nyari uang sebanyak ini. Walah, jadi sekarang kamu itu berani ngelawan Ibu gara-gara punya uang sendiri hasil jualan makanan. Kamu itu lupa kalau selama ini kamu makan dari uang anakku. Aku nggak ngelawan Bu, aku cuma pengen Ibu itu bisa hargai usaha aku Bu, biar Ibu tahu kalau aku ini menantu Ibu bisa mandiri dan nggak pantas dihina-hina terus tiap hari. Ya, terserah kamu lah, simpen aja uangmu itu di dalam lemari rapat-rapat. Habis itu bersihin itu lantai dapur belakang, lengket semua netes-netes bekas coklatnya, bikin banyak semut. Kamu itu kerjaannya cuma bawa kotor ke rumah ini. 2 jam kemudian. Malam itu seharusnya menjadi malam kemenangan yang manis bagi Winda. Winda, kamu teh jawab jujur sekarang sama saya. Kamu teh masukin apa ke dagangan kamu sebulan ini, hah? Jawab Winda. Loh, maksudnya apa ya Jeng Retno? Kok teriak-teriak kayak gini? Aku nggak ngerti. Jeng Retno ngomong apaan malam-malam kayak gini sambil marah-marah? Gak usah pura-pura gak tahu kamu teh Winda. Anakku sama anaknya Pak Anton sekarang teh lagi kejang-kejang di rumah sakit IGD Puskesmas. Mereka teh kritis. Ya ampun, kok bisa Jeng? Emangnya mereka sakit apa? Perasaan tadi sore sehat-sehat aja kan, lari-larian di lapangan. Asal kamu tahu ya Winda, mereka teh muntah parah. Warnanya merah pekat Win. Dokter baru aja periksa dan bilang lambung sama ginjal mereka luka gara-gara menumpuknya zat rodamin. Itu kan pewarna kimia tekstil beracun buat warnain baju. Jeng Retno, itu pasti salah paham Jeng. Dokternya pasti salah periksa atau salah ngasih hasil lab. Aku nggak mungkin ngelakuin itu Jeng. Salah periksa gimana? Maksud kamu teh Winda? Muntahnya itu warnanya persis kayak warna merah stroberi jualan kamu. Baunya juga sama kayak bau cat. Tega ya kamu teh ngeracunin anak sahabat kamu sendiri demi untung jualan. Saya teh nggak segan-segan ya buat laporin polisi karena kelakuan kamu ini. Dan kamu siap-siap aja membusuk di penjara. Jeng Retno, tunggu dulu Jeng. Tolong dengerin aku dulu. Tolong dengerin penjelasan semuanya dari aku. Aku bisa jelasin. Suara kepanikan dan jeritan Winda di telepon tadi rupanya terdengar jelas oleh Ibu Lastri yang langsung bergegas menuju dapur. Winda, kamu lihat kan ini botol apa yang Ibu temuin di tong sampah dapur kita? Ini botol pewarna kimia kan? Aduh Bu, aku mohon Bu, buat kali ini Ibu jangan ikut campur dulu ya urusan aku. Taruh botol itu sekarang juga Bu ke dalam tong sampah.
Oh, jadi bener kan kamu itu pakai cat baju buat warnain strawberry itu tiap hari selama sebulan ini? Pantas aja si Retno itu nelpon teriak-teriak sambil marah-marah. Kamu mau bikin keluarga kita masuk penjara dan nanggung malu seumur hidup? Bukan Bu, bukan kayak gitu. Aku ngelakuin ini ya karena terpaksa Bu. Biar aku dapat untung cepat dan ibu nggak ngehina aku terus Bu tiap hari. Ini semua juga ya gara-gara ibu. Cat baju? Maksudnya apa ya Win? Ngomongin cat baju di dalam buah stroberi? Loh, Mas Danu, kamu kok tiba-tiba pulang nggak ngabarin aku dulu lewat telepon, Mas? Kamu ditelepon bilang usahamu lancar, pelanggannya banyak pada suka. Jadi uang jutaan yang kamu banggain itu ke aku hasil dari ngeracunin tetangga kita sendiri. Lihat kan Danu, kelakuan istri kamu yang nekat ini. Demi uang dia itu tega ngasih makan racun kimia ke anak-anak sekampung kita. Terpojok oleh kemarahan mertua yang meledak, ancaman polisi dari sahabat terbaiknya, dan tatapan kecewa luar biasa dari suami yang baru saja pulang. Mas Danu, tolong dengerin aku dulu Mas. Ini nggak kayak yang kalian pikirin. Aku hilap Mas. Apanya yang nggak kayak gituin? Buktinya udah jelas dipegang sama ibu dan juga anak-anak sekarang masuk ke rumah sakit loh. Aku bisa jelasin semuanya nanti Mas. Aku harus buang semua sisa bukti ini sekarang juga sebelum ada polisi beneran datang nangkap aku malam ini. Winda, berhenti. Jangan sentuh panci panas itu, bahaya, lepasin Winda. Enggak Mas, enggak. Biarin aku buang ini semua. Ini semua harus dibuang ke saluran air sekarang juga biar nggak ada sisa bukti di rumah ini Mas. Panci besar berisi lelehan coklat mendidih dan sisa botol cairan kimia itu terlempar dan tumpah telak, mengguyur wajah serta leher Winda tanpa ampun. Winda jatuh terguling-guling di lantai dapur, menjerit histeris merasakan kesakitan yang tak terbayangkan menembus dagingnya